Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 140 ayat 2 dan 3. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk hari yang baru, untuk segala yang baik dalam hidup kami, dan juga untuk kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang saat ini kami rasa berat dan mungkin kurang baik, tapi kami percaya semuanya adalah untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5 dimulai ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-21. Demikian. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian. Ya, saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang bagaimana Da Vinci melukis lukisan perjamuan terakhir. Lukisan itu dilukis sebagai sebuah masterpiece bukan hanya beberapa bulan, tetapi bertahun-tahun membutuhkan waktu untuk menyelesaikan lukisan tersebut. Dan untuk itu Da Vinci memerlukan model. Nah, dia memerlukan model untuk yang menjadi wajah Yesus. Untuk itu dia mencari di antara anak-anak muda yang masih polos, yang wajahnya memancarkan kebaikan. Lalu ditemukanlah seorang anak muda yang memang matanya berbinar, ya, senyumnya juga ramah, pokoknya wah, wajahnya angelik banget deh. Maka dia menjadi modelnya untuk menjadi Tuhan Yesus dalam lukisan tersebut. Sesudah beberapa tahun tibalah Da Vinci untuk melukis Yudas. Maka dia pikir dia harus mencari orang yang licik, orang yang culas, orang yang bengis hatinya. Maka dia pun mencari lagi yang mau jadi modelnya, kali ini di kalangan kumpulan orang-orang jahat lah. Dan ditemukan seorang laki-laki yang wajahnya memang menyiratkan keculasan, kebengisan, kekerasan hati. Lalu ketika Da Vinci mulai melukis, orang itu ya mau aja ya karena dibayar. Ketika Da Vinci mulai melukis, orang itu sadar ini ternyata lukisan perjamuan terakhir.
dan dia akan menjadi tokoh Yudas. Saudara-saudara, beberapa saat sedang menjadi model lukisan, orang itu menangis. Lalu Da Vinci bertanya, kenapa kamu menangis? Lalu dia katakan, kamu gak ingat saya? Dulu saya adalah anak muda yang menjadi modelmu untuk menjadi lukisan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perjalanan hidup bisa mengubah seseorang. Dari orang yang hatinya baik, yang jalannya lurus, menjadi orang yang hatinya bengkok, penuh dengan kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Orang yang jalannya lurus bisa menjadi orang yang jalannya berkelok-kelok melalui perjalanan hidup. Tapi perjalanan hidup tentu tidak otomatis begitu saja. Ada sebabnya dalam perjalanan hidup itu. Nah, saudara-saudara, ada dua sebab orang bisa mengalami kemerosotan moral. Yang pertama adalah pengalaman dengan hal-hal yang menyakitkan. Pengalaman buruk yang tidak diolah menjadi pelajaran berakhir menjadi kepahitan. Orang yang tadinya trustful, trusting, mudah percaya dengan orang, mungkin karena dikhianati bisa menjadi orang yang bitter, curigaan, orang yang selalu berpikiran negatif. Orang yang penuh optimisme mungkin karena berkali-kali kecewa, tidak kunjung mendapat apa yang dia harapkan, bisa menjadi orang yang pesimis, negatif, lagi-lagi juga bitter, dan memandang dunia ini penuh dengan keburukan. Tapi selain pengalaman buruk yang tidak diolah, yang membuat karakter seseorang berubah, atau orang mengalami kemerosotan karakter, bahkan kemerosotan moral, adalah pergaulan. Pergaulan yang seringkali bukan pergaulan yang menyakitkan, tapi pergaulan yang membawa kita menyimpang dari jalan yang benar. Pergaulan yang membuat pemahaman kita tentang apa yang positif dan negatif menjadi kabur. Sehingga kita tidak bisa lagi mengenali kehendak Tuhan, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya, pergaulan macam apa, saudara-saudara? Pergaulan yang isinya mungkin penuh dengan hura-hura, penuh dengan kesombongan, persaingan. Atau pergaulan yang isinya bergosip, menjelek-jelekan orang. Atau ketika kita bergaul dengan orang yang seperti yang pertama tadi, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang negatif. Sehingga lama-lama kita pun tertular, dan nilai-nilai buruk itu menjadi juga nilai-nilai kita. Nah, saudara, yang berat adalah kalau terjadi kombinasi keduanya. Kita sudah mengalami pengalaman yang buruk, yang mestinya diolah menjadi pelajaran, tapi ketika kita sedang menjalaninya, kita bertemu atau kita masuk dalam pergaulan yang mengajak kita untuk berpikir buruk tentang kehidupan. Mengajak kita untuk melihat hikmah yang tidak tepat dari pergumulan yang sedang kita alami. Nah, oleh karena itu, saudara, sangat penting untuk kita memperhatikan pergaulan kita. Karena kita nggak bisa memilih ya peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga tidak bisa mempercepat waktu kapan kita bisa belajar dari sebuah pengalaman, cepat-cepat mengambil hikmah. Tetapi kita bisa memperhatikan pergaulan kita, menjaga diri. Saudara-saudara, kita tahu orang tua kerap kali khawatir kalau anaknya salah bergaul. Walaupun orang tua zaman sekarang berusaha untuk tidak terlalu kepo, tidak terlalu otoriter, ya, melarang-larang anak karena malah biasanya jadi bumerang. Tapi kita bisa mengerti karena orang tua melihat bahwa pergaulan yang tidak baik bisa membawa anak yang sudah dibesarkan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, bisa jadi rusak. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa? Apakah sudah pasti kita sebagai orang dewasa tidak akan salah bergaul? Nah, saudara-saudara, ternyata tidak. Karena seringkali justru orang dewasa lah yang mengalami kemerosotan akibat salah bergaul itu. Ibaratnya kalau anak-anak salah bergaul itu masih masa pembentukan diri. Selama masih ada cinta kasih, penerimaan, pengertian dari keluarga, dari orang tua, masih ada bumpernya. Tapi ketika kita orang dewasa nih salah bergaul, dan kita tidak punya ruang netral yang menetralisir dari toksik pergaulan itu yang bisa berbahaya. Nah, saudara-saudara, seperti apa sih pergaulan yang salah itu? Kalau menurut Paulus dalam surat Efesus ini adalah, pertama, dia bicara soal jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Nah, kata-kata yang hampa di sini sebetulnya mengerujuk pada daftar dosa yang disebutkan oleh Paulus sebelumnya dari ayat 1 sampai 5. Jadi sebetulnya kata-kata hampa ini adalah justifikasi dari dosa.
Jadi pergaulan yang mengatakan bahwa nggak apa-apalah kita berlaku seperti ini, nggak apa-apalah kita mabuk-mabukan, nggak apa-apalah kita berkata-kata menjelekkan orang, nggak apa-apalah kita korupsi sedikit ya. Jadi ini kata-kata hampa menurut Paulus. Justifikasi, pembenaran dari kesalahan yang sebetulnya mendatangkan murka Allah. Nah ini yang bahaya. Sama seperti Hawa digoda oleh ular itu kan dengan mengatakan nggak apa-apa, itu nggak akan bikin kamu mati. Nah ini sebetulnya pergaulan yang menyesatkan itu buat orang dewasa adalah ketika pelan-pelan perspektif kita akan kebenaran, akan apa yang berkenan kepada Tuhan itu dibelokkan. Nah lalu kemudian Paulus juga katakan jangan kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudara, kita tidak membenci orang, kita tidak menyingkirkan orang, meminggirkan orang, tapi kita harus mengenali diri kita. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, tapi kalau saya nggak berteman dengan dia, nggak ada yang mau berteman dengan dia. Nanti justru kan mungkin kalau saya bisa berteman dengan dia nih, saya bisa membawa pengaruh baik. Nah saudara-saudara, dua hal. Pertama, hidup kita ini tentu sudah banyak urusan. Sudah banyak drama yang tidak kita cari, sudah harus kita urusin, sudah harus kita hadapi. Jadi masalah itu jangan dicari. Ya, berusahalah hidup sedamai mungkin. Yang kedua, saudara-saudara, benar, kita merangkul orang yang mau mengenal kebenaran. Tapi orang yang mau. Kalau kita merangkul orang yang belum mau atau belum sadar, maka yang ada kita bisa terbawa atau malah kita digigit karena kita merangkul orang yang gak mau dirangkul. Nah, itu istilah saja saudara-saudara. Oleh karena itu saudara, dalam hal ini kita tidak usah berpikir bahwa kita perlu menjadi pahlawan dalam pergaulan. Tetap awasi diri, jaga diri, tetapi buka hati, beri ruang untuk orang yang mau berteman dengan kita sesuai dengan nilai-nilai kita. Ya, jadi bukannya kita yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai mereka dalam pergaulan, tapi orang yang mau menyesuaikan diri dengan nilai kita. Bukan berarti karena kita paling hebat atau dia jelek banget sehingga dia harus belajar dari kita, bukan. Tapi karena kita sedang berjalan di jalan Tuhan dan kita mau terus belajar. Ya, jadi memang syaratnya kita juga sedang harus dalam keadaan mencintai firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan mau bertumbuh di situ ya. Kalau kitanya sendiri juga kosong, ya itu nggak ada yang bisa kita tawarkan. Nah saudara, sekarang pertanyaan yang terakhir. Jadi seperti apa pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat? Dalam surat Efesus ini dikatakan bahwa pergaulan yang baik itu adalah yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau dalam pergaulan kita adanya malah salah paham, drama, gosip, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, sudah saatnya untuk kita perbaiki. Kalau perlu keluar dari pergaulan itu dan cari pergaulan yang menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Pergaulan yang menjadikan kita semakin bijak, semakin mencintai Tuhan dan sesama, semakin mengerti kehendak Tuhan, sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dan juga pergaulan yang mengajak kita untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Berpikir positif, bersyukur, bukannya negatif, mengeluh, komplain, tapi bersyukur. Ini juga penting. Dan yang terakhir, pergaulan yang baik itu adalah yang di sini dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Pergaulan bukannya kita sok merendah, tapi benar-benar rendah hati terhadap satu sama yang lain. Pergaulan bukan yang ajang pamer, saling berlomba. Oh kemarin beli mobil ini, saya beli mobil itu, punya rumah di sini, punya tanah di situ. Ya boleh aja sih cerita, tetapi bukan dalam rangka pamer, berkompetisi, dan saling meninggikan diri. Tapi pergaulan yang mau merendahkan diri sehingga kita bisa saling mengisi, saling belajar, dan terus membangun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Oke, mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk teman-teman dalam hidup kami. Sahabat yang menjadi saudara, keluarga yang juga menjadi teman perjalanan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena dalam kehadiran mereka kami menemukan cinta kasih Tuhan. Dalam kebersamaan dengan mereka kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tolonglah kami untuk menjadi pengaruh yang baik dalam pergaulan kami, membawa cinta kasih, kebaikan, keadilan, kebenaran dalam perkataan kami, dalam sikap dan teladan kami. Mampukan kami juga menjaga diri Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang tidak membangun. Jangan demi karir, demi usaha kami mengorbankan nilai dan integritas kami. Jangan kami mengkompromikan apa yang baik, apa yang Tuhan karuniakan pada kami dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat.
bukan karena kami ingin memusuhi atau merasa lebih baik, tapi karena kami tahu bahwa kami lemah dan penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah kiranya kasih Tuhan boleh terpancar melalui kami, sehingga orang-orang yang rindu akan kebenaran juga boleh menjadi sahabat kami, mau mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang merasa tidak punya siapapun yang mengerti mereka, yang menerima mereka, yang mengasihi mereka. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Kiranya Tuhan juga boleh mengirimkan teman bagi mereka. Teman yang boleh memulihkan hati mereka, memberikan mereka semangat dan harapan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Entah itu karena konflik dalam hidupnya, mungkin pengkhianatan yang dia alami, mungkin juga impian-impian yang tidak tercapai. Tuhan, biarlah kekecewaan yang mereka alami ini boleh mereka olah menjadi sebuah pelajaran yang mematangkan, mendewasakan mereka. Sehingga janganlah kepahitan menguasai dan memerintah hati mereka. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami bersama sebagai gereja. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pokja misi yang dibentuk untuk menyalurkan berkat Tuhan pada tempat-tempat yang tepat, pada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Berikan teman-teman kami di Pokja misi semangat dan kesatuan hati, hikmat untuk mampu melihat siapa yang butuh ditolong dan bagaimana kami bisa membantu menolong mereka. Kami juga mau menyerahkan Tuhan pelayanan Komisi Kesehatan dan juga Poliklinik ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan kami di masyarakat ini boleh menjadi berkat. Dan biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi para petugas poliklinik kami sehingga mereka dijauhkan dari sakit penyakit dan Tuhan terus memberikan mereka sukacita dan kekuatan dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk proyek kami menampung sampah kering dari warga. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberkati proyek kecil ini, sehingga ini boleh menjadi kesaksian di tengah masyarakat. Boleh menjadi teladan baik bagaimana gereja bisa hidup bertanggung jawab di tengah lingkungan. Dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang terkait di dalamnya. Kami berdoa, menyerahkan juga seluruh hidup kami, pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.